Akhir abad ke-19 adalah masa ketika peta dunia sedang diukir ulang oleh kekuatan kolonial Eropa. Di tengah Samudra Hindia, di pesisir timur Afrika, berdiri sebuah pulau kecil yang harum namanya di jalur perdagangan global, Zanzibar. Pulau ini bukan sekadar titik di peta, ia adalah pusat perdagangan rempah yang terkenal sejak berabad-abad, terutama cengkih, pala, dan kayu manis. Udara kota pelabuhan Stone Town saat itu dipenuhi aroma rempah bercampur bau asin laut dan suara kapal dagang yang datang dari Arab, India, bahkan Eropa. Namun kekayaan itu datang bersama tarikan kepentingan besar. Inggris dan Jerman, dua kekuatan kolonial yang sedang berlomba menguasai Afrika Timur, memandang Zanzibar seperti mutiara yang harus diamankan. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran menuju India menjadikan pulau ini benteng ekonomi dan militer yang sangat berharga. Inggris memiliki dua alasan utama untuk menancapkan pengaruh di Zanzibar. Pertama, strategi militer dan perdagangan. Sejak abad ke-18, Inggris telah mengendalikan India, dan jalur laut melalui Samudra Hindia adalah urat nadi kolonialisme mereka. Menguasai Zanzibar berarti mengamankan pintu gerbang menuju Afrika Timur, sekaligus melindungi jalur logistik ke India. Kedua, politik anti perbudakan. Inggris secara resmi melarang perdagangan budak sejak awal abad ke-19, dan Zanzibar, yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan budak di Afrika Timur, menjadi target reformasi mereka. Namun, di balik misi kemanusiaan itu, ada kalkulasi dingin. Semakin dalam mereka mencampuri urusan Zanzibar, semakin besar kendali yang bisa mereka genggam. Perjanjian Heligoland Zanzibar tahun 1890 mempertegas posisi Inggris. Zanzibar menjadi protektorat Inggris, yang artinya Sultan masih memerintah. Tetapi kebijakan strategis diatur sesuai kepentingan London. Dalam praktiknya, Inggris ingin memastikan siapapun yang duduk di tahta adalah sosok yang patuh pada mereka. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1896, suasana Stone Town mendadak berubah. Sultan Hamad bin Tuwaini, penguasa Zanzibar yang dikenal bersahabat dengan Inggris, ditemukan meninggal dunia di istananya. Kematian ini menimbulkan tanda tanya. Beberapa laporan sejarah menyebut ia wafat mendadak, bahkan ada spekulasi ia diracun. Namun, hingga kini, penyebab pastinya tidak pernah dipastikan. Yang jelas, kepergiannya menciptakan kekosongan kekuasaan di sebuah pulau yang menjadi incaran kekuatan besar. Bagi Inggris, Sultan Hamad adalah mitra yang nyaman. Selama masa pemerintahannya, ia jarang menentang kebijakan Inggris. Maka, wafatnya Sultan Hamad ibarat hilangnya benteng diplomasi yang selama ini menjaga stabilitas kolonial. Tak menunggu waktu lama, Khalid bin Bargash, sepupu mendiang Sultan, bergerak cepat. Ia memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Zanzibar dan mengambil alih istana tanpa menunggu persetujuan resmi Inggris. Bagi sebagian rakyat, langkah Khalid adalah wajar. Ia memiliki darah kerajaan dan klaim atas tahta. Tetapi bagi Inggris, tindakan ini adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian protektorat. Menurut aturan tak tertulis yang sudah berjalan, pengangkatan Sultan harus mendapat restu dari konsul Inggris. Khalid bukanlah figur yang disukai London. Catatan diplomatik Inggris menggambarkannya sebagai ambisius dan tidak mudah dikendalikan. Mereka khawatir, jika Khalid berkuasa, pengaruh Inggris akan merosot, dan hubungan Zanzibar dengan Jerman, rival kolonial mereka di Afrika Timur, akan menguat. Konsul Inggris Basil Cave segera mengirim peringatan keras. Khalid harus turun dari tahta sebelum pukul 9 tanggal 27 Agustus tahun 1896. Bersamaan dengan ultimatum itu, Inggris menggerakkan kapal-kapal perang mereka ke pelabuhan Zanzibar. HMS Saint George, HMS Philomel, dan HMS Raccoon berlabuh. Meriamnya diarahkan langsung ke istana Sultan. Pasukan marinir Inggris juga bersiap di darat. Khalid menolak mundur. Ia mengumpulkan sekitar 2.800 pendukung bersenjata, termasuk pengawal istana dan sejumlah warga yang setia padanya. Mereka mempersenjatai diri dengan senapan, meriam kecil, bahkan senjata tradisional. Bendera kerajaan dikibarkan tinggi di atas istana, seolah menjadi tantangan terbuka bagi Inggris. Stone Town pun memasuki ketegangan menjelang badai. Pasar dan toko ditutup. Warga bergegas mencari perlindungan. Sementara di pelabuhan, denting rantai jangkar kapal perang terdengar bersahutan dengan teriakan komando militer. Dunia tidak tahu bahwa hanya dalam hitungan jam,
Zanzibar akan tercatat dalam sejarah sebagai medan perang tercepat yang pernah ada. Ultimatum Inggris yang diberikan oleh Konsul Basil Kev berakhir pada pukul 9. Namun hingga detik itu, tidak ada tanda-tanda Khalid menyerah. 2 menit kemudian, tepat pukul 9:02, dentuman meriam pertama dari HMS Saint George memecah udara. Guncangan ledakan menggema di seluruh Stone Town, memecahkan jendela, dan memulai perang yang akan dicatat sejarah sebagai yang tercepat di dunia. Meriam Inggris memukul tepat ke arah istana. Atap bangunan, yang sebagian besar terbuat dari kayu, langsung terbakar. Asap tebal hitam membubung. Sementara bagian depan istana runtuh dihantam proyektil artileri. Meriam-meriam kecil milik pasukan Khalid mencoba membalas. Namun jangkauannya terlalu pendek dan daya tembaknya terlalu lemah untuk menandingi kapal perang modern. Pertempuran berlangsung tidak lebih dari 38 menit. Inggris mengatur tembakan mereka dengan presisi militer. Kapal HMS Raccoon menghancurkan gudang senjata di pelabuhan, memicu ledakan yang mengguncang area sekitar. HMS Philomel memukul pertahanan sisi selatan istana, memotong jalur komunikasi dan pelarian. Di daratan, marinir Inggris bergerak maju perlahan, menekan sisa perlawanan. Beberapa kelompok bersenjata di pihak Khalid mencoba bertahan di balik tembok dan bangunan pasar, namun runtuh di bawah hujan peluru. Pada pukul 9:40, bendera kerajaan Zanzibar yang berkibar di atas istana diturunkan. Itu adalah simbol resmi bahwa perlawanan berakhir. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kekuatan Khalid hancur. Catatan resmi Inggris menyebut sekitar 500 orang di pihak Zanzibar tewas atau terluka. Sebagian besar korban adalah pengawal istana dan warga yang berada terlalu dekat dengan area pertempuran. Di pihak Inggris, hanya 1 pelaut yang terluka, gambaran nyata ketimpangan kekuatan. Khalid bin Bargash sendiri berhasil melarikan diri pada menit-menit terakhir. Di bawah perlindungan beberapa pengawal setianya, ia menyelinap ke konsulat Jerman yang berada tidak jauh dari lokasi pertempuran. Sesuai hukum internasional saat itu, Inggris tidak berani menyerbu wilayah diplomatik Jerman. Beberapa hari kemudian, Khalid dipindahkan secara diam-diam ke Dar es Salaam, wilayah koloni Jerman di Afrika Timur. Sementara itu, Istana Sultan Porak-Poranda, api membakar sebagian besar bangunan, dan pelabuhan penuh puing dari kapal-kapal kecil yang tenggelam. Hanya beberapa jam setelah pertempuran usai, Inggris mengangkat Sultan Hamad bin Mohammed sebagai penguasa baru Zanzibar. Hamad adalah pilihan yang aman bagi London, patuh, kooperatif, dan tidak memiliki ambisi menentang otoritas kolonial. Hamad kemudian menandatangani perjanjian yang semakin memperkuat posisi Inggris di Zanzibar, termasuk penerapan penuh larangan perdagangan budak. Namun di balik misi kemanusiaan ini, jelas bahwa kekuasaan Sultan hanyalah simbolis. Kendali nyata berada di tangan otoritas kolonial Inggris. Secara politik, perang 38 menit adalah pesan keras kepada siapapun yang berani menentang Inggris di wilayah protektoratnya. Tanpa kompromi, mereka menunjukkan bahwa kekuatan militer modern bisa memusnahkan perlawanan tradisional dalam waktu singkat. Secara militer, perang ini memperlihatkan ketimpangan kekuatan teknologi di era kolonial. Meriam kapal perang yang presisi, senapan laras panjang modern, dan taktik tembak terarah membuat perlawanan Khalid runtuh hampir tanpa perlawanan berarti. Dalam simbolisme kolonialisme, perang ini menjadi contoh ekstrim dari apa yang oleh sejarawan disebut gunboat diplomasi, diplomasi meriam kapal perang. Inggris tidak perlu bernegosiasi panjang, mereka hanya perlu menampilkan kekuatan, dan sisanya diselesaikan dengan tembakan. Hari ini, Perang Inggris Zanzibar pada tahun 1896 tercatat di Guinness World Records sebagai perang terpendek dalam sejarah dunia. Namun di balik rekor itu, ada cerita pahit tentang ketidakberdayaan negara kecil di hadapan kekuatan kolonial. Bagi Zanzibar, perang ini menandai berakhirnya era kedaulatan penuh. Bagi Inggris, ini adalah kemenangan mudah yang semakin memperkuat posisi mereka di Afrika Timur. Dan bagi dunia, perang ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang, sejarah bisa ditentukan bukan oleh pertempuran panjang, tetapi oleh beberapa dentuman meriam dalam hitungan menit.